Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak dosen dan selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang perpajakan bea materai. Ada baiknya kami memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nikade Septiaulandari NPM 181, Gatot Rara Prananingrum NPM 182, Nilo Putumeli Anawati NPM 184, Ayu Oktavina Rosita NPM 185, Nikade Desmiari NPM 269. Pembahasan. Yang pertama, pengertian bea materai. Yang kedua, objek bea materai. Ketiga, dokumen yang dikenakan bea materai. Keempat, tidak dikenakan bea materai. Kelima, saat terhutang bea materai. Keenam, tata cara pelunasan bea materai. Dan yang terakhir, daluarsa. Saya Nikade Septiaulandari NPM 181. Yang pertama, pengertian bea materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen berupa kertas yang menurut Undang-Undang Bea Materai menjadi objek bea materai. Dasar hukum pengenaan bea materai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 atau disebut juga Undang-Undang Bea Materai. Undang-undang ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1986. Prinsip umum pemungutan atau pengenaan bea materai. Yang pertama, bea materai dikenakan atas dokumen merupakan pajak atas dokumen. Yang kedua, satu dokumen hanya terutang satu bea materai. Yang ketiga, rangkap tindasan yang ikut ditandatangani terutang bea materai sama dengan aslinya. Ada objek bea materai. Objek pemungutan bea materai diatur berdasarkan Aturan Bea Materai 1921 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 adalah dokumen. Perkenalkan, nama saya Nilo Putumeli Anawati, NPM 18 33 12 11 84. Pada prinsipnya, dokumen yang dikenakan materai adalah dokumen menyatakan nilai nominal sampai jumlah tertentu. Dokumen yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan di muka pengendalian yaitu antara lain: yang pertama, yaitu alat pembuktian mengenai perbuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Yang kedua, akta-akta notaris termasuk salinannya. Yang ketiga, akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akte tanah termasuk rangkap-rangkapnya. Yang keempat, surat yang memuat jumlah uang. Yang kelima, surat berharga seperti wesel, promis, accept, dan cek. Dan yang keenam, dokumen yang dikenakan bea materai juga terhadap dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Yang ketiga, dokumen yang dikenakan bea materai berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 atau disebut Undang-Undang Bea Materai dan PP Nomor 7 Tahun 1995. Sebagaimana telah diubah menjadi PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai. Menyatakan bahwa dokumen-dokumen yang dikenakan tarif bea materai yaitu antara lain sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada tarif bea materai 6.000 untuk dokumen sebagai berikut. Yang pertama yaitu surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Yang kedua, akta-akta notaris termasuk salinannya. Yang ketiga, akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akte tanah termasuk rangkap-rangkapnya. Yang keempat, surat berharga seperti wesel. Dan yang terakhir, dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Perkenalkan, saya Ayu Oktavina Rosita, NPM 185. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk dokumen yang menyatakan jumlah uang seperti kuintas, billing statement, dan lain-lain dengan batasan sebagai berikut. Yang pertama, nominal sampai 250.000 tidak dikenakan bea materai. Yang kedua, di atas antara 250.000 sampai 1 juta rupiah dikenakan bea materai 3.000 rupiah. Yang ketiga, di atas 1 juta rupiah dikenakan bea materai 6.000. Yang ketiga, cek dan bilet giro dikenakan bea materai dengan tarif sebesar 3.000 rupiah tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal. Yang keempat, efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal sampai dengan 1 juta rupiah dikenakan bea materai 3.000 rupiah, sedangkan yang mempunyai harga nominal lebih dari 1 juta rupiah dikenakan bea materai 6.000 rupiah.
4. Tidak dikenakan bea materai. Secara umum, dokumen yang tidak dikenakan bea materai adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi intern perusahaan, berkaitan dengan pembayaran pajak dan dokumen negara. Terdapat dokumen-dokumen tertentu tidak dikenakan bea materai adalah yang pertama, dokumen yang berupa 1. Surat penyimpanan barang, 2. Konsumen, 3. Surat angkutan penumpang dan barang, 4. Bukti pengiriman dan penerimaan barang, kelima, surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat di atas. Perkenalkan, nama saya Nika Desniari, NPM 1833121269. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nomor 2 ada segala bentuk ijazah, nomor 3 ada tanda terima gaji, nomor 4 ada tanda bukti penerimaan uang negara dan kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank. Kelima ada kuantitas untuk semua jenis pajak. Keenam ada tanda pembagian keuntungan atau bunga dan efek dengan nama dan bentuk apapun. Dan yang ketujuh ada tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. Selanjutnya yang kelima yaitu ada saat terhutang bea materai. Yang pertama yaitu dokumen yang dibuat oleh satu pihak adalah saat dokumen itu diserahkan dan diterima oleh pihak dan untuk siapa dokumen itu dibuat. Yang kedua yaitu ada dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak adalah pada saat selesai dibuat yang ditutup dengan pembubuhan tanda tangan dari yang bersangkutan. Dan yang terakhir yang ketiga ada dokumen yang dibuat di luar negeri adalah pada saat digunakan di Indonesia bea materai yang terutang dilunasi dengan pemateraian. Saya Ketut Rara Prananingrum, NPM 182. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang keenam, yaitu tata cara pelunasan bea materai. Pelunasan bea materai terhadap dokumen yang terutang bea materai dapat dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain, yang pertama, menggunakan benda materai atau materai tempel. Yang kedua, menggunakan kertas materai atau kertas segel. Yang ketiga, menggunakan alat cetak. Yang keempat, menggunakan mesin TA baterai atau taksograf. Yang kelima, yaitu menggunakan sistem komputerisasi. Yang ketujuh, yaitu daluarsa. Kewajiban pemenuhan bea materai dan denda administrasi yang terutang mempunyai daluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun sejak tanggal dokumen dibuat. Hal ini berlaku untuk seluruh dokumen termasuk kwitansi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.